Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanin Nastasia Julia Arabia dari kelas 9G nomor absen 8 SMP Negeri 56 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi pembelajaran IPA bab 2 tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sistem perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif artinya tanaman atau individu tanaman baru berasal dari bagian vegetatif tanaman induk. Bagian vegetatif dapat berupa akar, batang, daun, umbi yang apabila dilepas dan ditempatkan pada lingkungan yang sesuai dapat tumbuh menjadi tanaman baru yang sempurna. Dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Vegetatif alami. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah 1. Umbi batang, 2. Umbi lapis, 3. Umbi akar, 4. Akar tinggal, 5. geragih, 6. tunas, 7. tunas adventif. Vegetatif buatan. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan ini merupakan perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin dan sengaja oleh manusia. Antara lain adalah 1. Mencangkok, 2. menempel okulasi, 3. menyambung, 4. stik, 5. merunduk. Perkembangbiakan tumbuhan generatif kawin merupakan reproduksi yang dilakukan tumbuhan dengan melibatkan pelembur antara dua sel gamet dari jantan benang sari dan betina putih. Sebelum terjadi proses pembuahan atau fertilisasi, peleburan gamet jantan dan betina, tumbuhan akan terlebih dahulu melewati proses polinasi atau biasa kita sebut dengan penyerbukan, di mana merupakan kondisi ketika serbuk sari polen menempel pada kepala putih. Bagian-bagian bunga. 1. Bunga merupakan bagian yang paling luar. Kelopak biasanya berwarna hijau seperti daun atau berwarna-warni seperti mahkota. 2. Mahkota bunga terletak di sebelah dalam kelopak dengan warna yang beragam. Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga untuk datang karena serangga tersebut membantu penyerbukan. 3. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dan terletak di tengah-tengah mahkota. 4. Putik merupakan alat kelamin betina putih, terdiri dari kepala putih, stigma, tangkai putih, stulus, pakal buah ovarium, dan pakal biji ovulum. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. 1. Penyerbukan sendiri autogami, 2. Penyerbukan tetangga geitonogami, 3. Penyerbukan silang allogami atau xenogami, 4. Penyerbukan bastar hibridogami. Berdasarkan perantara. 1. Anemogami, perantara angin, 2. hidrogami, perantara air, 3. antropogami, perantara manusia, 4. zeitiogami, perantara hewan. Fertilisasi pada tumbuhan. Fertilisasi adalah proses pembuahan atau pelemburan gamet jantan gamet betina, dibagi dua, yaitu 1. Fertilisasi internal, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. 2. Eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina air. Metagenesis tumbuhan lumut. 1. Gametofit adalah tumbuhan lumut, umumnya lebih lama dan lebih dominan daripada sporogonium. 2. Kromosom diploid, karena berada pada bagian atas sekma, merupakan bentuk dari bagian spora lumut itu sendiri.
Selain itu bersifat pembelahan reproduksi atau secara meiosis. 3. Metagenesis lumut tidak menghasilkan spora. 1. Metagenesis tumbuhan paku. 1. Gametofit pada tumbuhan paku umumnya jauh lebih pendek daripada sporofitnya. 2. Tumbuhan paku merupakan salah satu contoh tumbuhan berspora mempunyai kromosom diploid yang dikarenakan berada di bagian bawah. Itu berasal dari zygote yang merupakan hasil dari pertemuan dua sel kelamin di antara tumbuhan itu sendiri. 3. Tumbuhan paku menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama serta tidak bisa dibedakan jenis kelamin atau jantan betina. Ada sedikit tambahan, yakni 4 teknologi reproduksi pada tumbuhan. 1. Hidroponik. 2. Vertikultura. 3. Kultur jaringan. Perkembangbiakan aseksual hewan. Cara hewan berkembang biak secara aseksual adalah dengan menggunakan tubuhnya untuk berkembang biak. Dapat beberapa cara dan jenis hewan yang dalam prosesnya melakukan cara berkembang biak secara aseksual, yaitu 1. Membentuk tunas. 2. Fragmentasi. 3. Parthenogenesis. Perkembangbiakan seksual hewan. Sebagian besar hewan berkembang biak secara seksual melalui proses perkawinan antara hewan berkelamin jantan dan betina. Dari proses inilah akan terjadi proses fertilasi, yaitu proses pelemburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilasi ini kemudian akan menghasilkan zigot yang selanjutnya akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap berikutnya embrio tersebut akan berkembang menjadi individu yang baru. Berdasarkan proses perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang melalui proses seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Hewan vivipar adalah hewan yang melahirkan seperti kucing, sapi, badak, dan gajah, harimau, dan lainnya. 2. Hewan ovipar diantaranya adalah cicak, katak, ikan, mujair, ayam, burung, dan juga itik. Bereproduksi dan menghasilkan individu baru dengan cara bertelur. 3. Hewan ovivipar ini disebut juga dengan hewan yang dapat bertelur dan juga melahirkan. Hewan yang tergolong dalam jenis ini memiliki embrio yang sebenarnya berkembang di dalam telur, namun embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Ada sedikit tambahan, yakni teknologi reproduksi pada hewan. 1. Inseminasi buatan. 2. Cloning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.